Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan ada seseorang yang mencintai dan menyayangimu lebih dari siapapun. Dia mengenalmu lebih dalam daripada dirimu sendiri. Dia tahu setiap kesedihan yang kau sembunyikan, setiap air mata yang kau teteskan dalam diam, bahkan setiap doa yang kau ucapkan dalam hati tanpa suara. Dan yang lebih mengharukan, dia tidak pernah meninggalkanmu meski kau sering lupa kepadanya. Allah Tuhan yang Maha Pengasih tidak pernah berhenti mencintai hambanya, bahkan ketika mereka berulang kali melakukan kesalahan. Bayangkan seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Jika anaknya berbuat salah, ibu itu pasti akan marah tapi tetap memaafkan karena kasih sayangnya begitu besar. Sekarang ketahuilah bahwa kasih sayang Allah kepada kita jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Pernahkah kamu merasa begitu jauh dari Allah? Merasa kotor dengan dosa-dosa yang telah dilakukan? Merasa tidak pantas lagi untuk memohon ampun kepadanya? Jika pernah, ketahuilah bahwa justru di saat seperti itulah Allah semakin dekat denganmu. Dia menunggumu kembali. Dia siap mengampuni dan menyucikanmu, seakan-akan kau belum pernah berdosa. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu." Hadis riwayat Tirmizi. Betapa besarnya kasih sayang Allah. Jika hari ini kamu merasa jauh darinya, ketahuilah bahwa Dia tidak pernah menjauh darimu. Dia selalu menantimu untuk kembali. Lalu bagaimana wujud kasih sayang Allah dalam kehidupan kita? Mari kita bahas lebih dalam pada video kali ini. Kasih sayang Allah yang tak terbatas dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa hidup begitu berat. Masalah datang bertubi-tubi. Doa terasa belum dikabulkan dan hati terasa jauh dari ketenangan. Dalam momen-momen seperti ini, sebagian orang mulai meragukan kasih sayang Allah. Mereka bertanya, "Jika Allah benar-benar menyayangiku, mengapa aku harus melalui semua ini?" Namun justru di balik setiap kesulitan, kasih sayang Allah hadir dalam bentuk yang seringkali tidak kita sadari. Kasih sayang Allah tidak selalu berupa kemudahan atau kenikmatan, tetapi juga bisa hadir dalam bentuk ujian yang mendewasakan dan menyelamatkan kita dari hal-hal yang lebih buruk. Kasih sayang Allah dalam pemberian nikmat. Kita sering lupa bahwa setiap tarikan napas adalah bukti kasih sayang Allah. Udara yang kita hirup, jantung yang terus berdetak tanpa kita sadari, kesehatan yang memungkinkan kita bergerak bebas, semua itu adalah nikmat yang sering kita anggap biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya." Quran Surat Ibrahim ayat 34. Lihatlah bagaimana Allah memenuhi kebutuhan kita sejak kita dilahirkan. Seorang bayi yang baru lahir tidak memiliki daya untuk mencari makan, tetapi Allah mengaruniakan kasih sayang dalam hati ibunya, sehingga ia merawat dan menyusuinya dengan penuh cinta. Bahkan hingga dewasa kita selalu dikelilingi oleh kebaikan yang mungkin tidak kita sadari. Kasih sayang Allah dalam bentuk ujian mungkin sulit untuk menerima, tetapi ujian juga merupakan bentuk kasih sayang Allah. Saat seseorang diuji dengan kesulitan, seringkali ia menjadi lebih dekat dengan Allah, lebih banyak berdoa, dan lebih sadar akan kebutuhannya kepadanya. Dalam hadits disebutkan, sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah, jika mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Allah tidak menguji seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ujian yang kita hadapi bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membersihkan dosa, meningkatkan derajat, dan mendekatkan kita kepadanya. Saat Allah memberimu ujian, itu bukan karena Dia ingin menyiksamu, tetapi karena Dia ingin engkau kembali kepadanya dengan hati yang lebih bersih dan iman yang lebih kuat. Kasih sayang Allah dalam pengampunannya. Salah satu bukti terbesar kasih sayang Allah adalah pintu taubat yang selalu terbuka. Seberapa besar pun dosa yang kita lakukan, Allah tidak pernah menutup kesempatan untuk kembali kepadanya. Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Bayangkan betapa besarnya kasih sayang Allah. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi Allah tidak menjauh hanya karena dosa-dosa kita.
Dia justru menunggu kita untuk kembali. Bahkan lebih bahagia menerima taubat seorang hamba dibandingkan seorang ibu yang menemukan kembali anaknya yang hilang. Kasih sayang Allah dalam petunjuk dan hidayah, setiap kali hati kita merasa ingin berubah menjadi lebih baik, itu adalah bukti kasih sayang Allah. Tidak semua orang mendapatkan hidayah, dan jika kita merasakan dorongan untuk mendekat kepada Allah, itu adalah tanda bahwa Dia masih mencintai kita dan ingin kita kembali kepadanya. Allah berfirman, "Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam." Quran Surat Al-An'am ayat 39. Maka, jika hari ini kita masih bisa merasakan keinginan untuk memperbaiki diri, itu adalah anugerah yang luar biasa. Itu berarti Allah tidak membiarkan kita tersesat. Dia masih memberikan kesempatan untuk kembali. Kasih sayang Allah begitu luas dan mencakup segala hal dalam hidup kita, baik dalam bentuk kenikmatan, ujian, pengampunan, maupun petunjuk. Jika kita melihat lebih dalam, tidak ada satu detik pun dalam hidup kita yang terlepas dari kasih sayangnya. Maka jangan pernah merasa sendirian. Jangan pernah merasa tidak dicintai. Sebesar apapun kesalahan kita, sekelam apapun masa lalu kita, kasih sayang Allah selalu lebih besar. Yang perlu kita lakukan hanyalah kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Lalu bagaimana cara kita membalas kasih sayang Allah? Mari kita bahas di bagian selanjutnya. Membalas kasih sayang Allah dengan cinta dan ketaatan. Setelah kita memahami betapa besarnya kasih sayang Allah, muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa membalas kasih sayangnya? Tentu kita tidak akan pernah bisa memberi balasan yang sebanding. Namun ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa syukur dan cinta kepadanya. Mengenal Allah lebih dekat. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Allah jika kita tidak mengenalnya? Banyak orang merasa jauh dari Allah karena mereka belum benar-benar mengenal siapa Allah sebenarnya. Padahal semakin kita memahami sifat-sifat Allah, semakin kita akan jatuh cinta kepadanya. Allah memiliki 99 nama, Asmaul Husna, yang mencerminkan kasih sayang dan kebesarannya. Di antara nama-nama itu ada Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang, yang menunjukkan betapa Allah penuh cinta kepada hambanya. Mengenal Allah bisa dilakukan dengan mempelajari Al-Quran, karena di dalamnya Allah banyak berbicara tentang dirinya. Merenungi ciptaannya seperti langit yang luas, gunung yang kokoh, dan lautan yang dalam, semua adalah bukti kebesarannya. Merenungi perjalanan hidup sendiri, bagaimana Allah selalu menolong kita di saat sulit dan memberi nikmat yang tak terhitung. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita yakin bahwa mencintainya adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup. Mengingat Allah dalam setiap keadaan. Allah selalu mengingat kita. Bahkan ketika kita lalai, Allah tetap menjaga dan memberi rezeki. Maka sudah sepantasnya kita juga berusaha untuk selalu mengingatnya. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Allah dan yang tidak mengingatnya adalah seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Cara paling sederhana untuk mengingat Allah adalah dengan berzikir. Ucapkan, Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan berzikir, hati kita menjadi lebih tenang dan terasa lebih dekat dengannya. Menjalankan perintahnya dengan ikhlas. Allah tidak butuh ibadah kita, tetapi ibadah adalah bentuk cinta kita kepadanya. Jika kita benar-benar menyayangi seseorang, tentu kita ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Begitu pula dengan Allah, menjalankan perintahnya adalah tanda cinta kita kepadanya. Di antara ibadah yang paling utama adalah sholat. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya, berbakti kepada orang tua dan berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat bukan hanya kewajiban, tetapi juga momen pertemuan kita dengan Allah. Bayangkan Allah yang begitu besar dan maha kuasa, tetapi masih mau mendengar setiap doa kita 5 kali sehari. Itu adalah bukti kasih sayangnya yang luar biasa. Selain salat, kita juga bisa membalas kasih sayang Allah dengan membaca Al-Quran, karena itu adalah surat cinta darinya untuk kita. Berpuasa, karena itu mendekatkan kita kepadanya. Bersedekah, karena itu menunjukkan bahwa kita mengikuti sifat kasih sayangnya kepada makhluk lain. Bersabar dalam ujian dan bersyukur dalam nikmat. Kadang kita hanya ingat Allah saat kesulitan, tetapi lupa bersyukur ketika diberi kemudahan. Padahal bersyukur adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan cinta kepada Allah.
Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sebaliknya, saat diuji jangan langsung mengeluh. Ingatlah bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah, agar kita semakin dekat kepadanya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka dia akan menimpakan ujian kepadanya." Hadis riwayat Bukhari. Jadi apakah kita siap menerima kasih sayang Allah dalam bentuk apapun, baik nikmat maupun ujian? Mencintai sesama makhluk karena Allah. Salah satu cara terbaik untuk membalas kasih sayang Allah adalah dengan menyebarkan kasih sayang kepada sesama manusia. Rasulullah bersabda, "Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke hati seorang mukmin, atau engkau hilangkan salah satu kesusahannya, atau engkau membayarkan hutangnya." Hadis riwayat Tabrani. Kasih sayang Allah tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Maka jika kita ingin mendapatkan cinta Allah, berbuat baiklah kepada orang lain. Cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan: membantu orang yang membutuhkan, sekecil apapun bantuan kita; memperlakukan orang lain dengan baik, bahkan dengan sekadar senyuman; memaafkan kesalahan orang lain karena Allah pun Maha Pemaaf kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita begitu besar dan tak terhitung. Maka meskipun kita tidak bisa membalasnya dengan setara, kita tetap bisa menunjukkan cinta kepadanya dengan mengenalnya, mengingatnya, menjalankan perintahnya, bersabar, bersyukur, dan menyebarkan kebaikan kepada sesama. Hidup ini hanya sementara. Yang abadi adalah hubungan kita dengan Allah. Maka selama kita masih diberi kesempatan, mari kita perkuat cinta kita kepadanya. Di bagian berikutnya kita akan membahas bagaimana kasih sayang Allah terus menyertai kita hingga ke akhirat. Kasih sayang Allah yang menyelamatkan kita hingga akhirat. Kasih sayang Allah tidak hanya terbatas pada kehidupan di dunia, bahkan di akhirat, saat manusia berada di titik paling menentukan, kasih sayang Allah masih terus menyertai hamba-hambanya. Bagi mereka yang beriman dan berusaha mendekat kepadanya, Allah akan memberikan rahmat yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Lalu bagaimana kasih sayang Allah tetap hadir hingga kehidupan setelah kematian? Kasih sayang Allah saat sakaratul maut, ketika seseorang berada di ambang kematian, itu adalah momen yang sangat menegangkan. Pada saat itu manusia mulai menyadari bahwa dunia benar-benar akan ia tinggalkan. Namun bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, sakaratul maut bisa menjadi momen yang penuh kelembutan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang mukmin, ketika akan meninggal dunia, malaikat turun kepadanya dengan wajah putih berseri-seri seperti matahari, membawa kain kafan dari surga serta wewangian dari surga. Lalu mereka berkata, 'Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju rahmat dan ridha Allah.'" Bayangkan pada saat yang paling menegangkan itu, Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menyambut hamba yang beriman dengan penuh kasih sayang. Mereka diperlakukan dengan kelembutan, sehingga ruh mereka keluar dengan mudah, seolah seperti setetes air yang mengalir dari gelas. Namun sebaliknya, bagi mereka yang lalai dan menjauh dari Allah, kematian bisa menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan. Malaikat akan datang dengan wajah yang menakutkan, dan ruh mereka dicabut dengan penuh kesakitan. Oleh karena itu, mendekat kepada Allah selama hidup adalah investasi terbaik untuk mendapatkan kelembutan saat sakaratul maut. Kasih sayang Allah di alam kubur. Setelah meninggal, manusia akan memasuki alam barzakh atau alam kubur. Banyak hadits yang menggambarkan bahwa alam kubur bisa menjadi taman surga bagi orang-orang beriman, atau justru menjadi tempat penyiksaan bagi mereka yang berpaling dari Allah. Namun kasih sayang Allah tetap hadir bagi orang-orang yang mencintainya. Dalam hadis disebutkan bahwa ketika seorang mukmin meninggal, kuburnya akan diperluas sejauh mata memandang, dan ia akan merasakan ketenangan serta kenikmatan sampai hari kiamat tiba. Allah tidak membiarkan hambanya yang beriman merasa sendirian di alam kubur. Amalan baik mereka akan menjadi teman yang menenangkan, sementara mereka menanti datangnya hari kebangkitan. Kasih sayang Allah di hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang penuh dengan ketakutan. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan yang berbeda-beda, sesuai dengan amal perbuatannya. Namun Allah menjanjikan kasih sayang khusus bagi hamba-hamba yang mencintainya. Salah satu bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa di hari kiamat adalah naungan bagi 7 golongan manusia. Rasulullah bersabda,
7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Imam yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya bergantung ke masjid, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Dan seseorang yang bersyadaqah dengan satu syadaqah lalu ia menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, serta seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Kasih sayang Allah dalam hisab dan timbangan amal. Setelah manusia dikumpulkan, mereka akan dihisab atau diperiksa amalnya. Bagi mereka yang selama hidupnya berusaha mendekat kepada Allah, kasih sayangnya akan membuat hisab mereka menjadi lebih mudah. Ada pula orang-orang yang dosanya sangat banyak, tetapi karena ia bertaubat dan tidak mengulangi dosa-dosanya, Allah kemudian mengampuni dosa mereka. Kasih sayang Allah di surga. Puncak kasih sayang Allah adalah ketika seorang hamba akhirnya masuk surga. Surga adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan, di mana tidak ada lagi kesedihan, kelelahan atau penderitaan. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan janji Allah itu benar." Quran Surat An-Nisa ayat 122. Di surga seseorang akan mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah ia bayangkan. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang syalih sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia." Hadis riwayat Bukhari. Namun kenikmatan terbesar bukanlah makanan, istana, atau sungai-sungai di surga. Kenikmatan terbesar adalah melihat wajah Allah. Ini adalah anugerah yang hanya diberikan kepada penghuni surga. Dan saat itu mereka akan merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Kasih sayang Allah tidak hanya ada di dunia tetapi juga di setiap tahap perjalanan kita menuju akhirat. Saat sakaratul maut, di alam kubur, pada hari kiamat, di saat hisab, hingga kita masuk ke surga. Allah tidak ingin hambanya tersiksa, tetapi ingin mereka kembali kepadanya dengan selamat. Maka selama kita masih hidup, mari kita manfaatkan waktu untuk semakin mendekat kepadanya, agar kita bisa merasakan kasih sayangnya tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat nanti. Lalu bagaimana agar kita bisa meraih kasih sayang Allah dengan lebih mudah? Mari kita bahas di bagian selanjutnya. Cara meraih kasih sayang Allah. Setelah memahami betapa besar kasih sayang Allah, baik di dunia maupun di akhirat, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana agar kita bisa merasakan kasih sayang Allah dalam hidup kita? Banyak orang merasa jauh dari Allah, seolah-olah hidup mereka dipenuhi dengan kesulitan tanpa merasakan ketenangan darinya. Padahal, kasih sayang Allah selalu ada, tetapi terkadang kita sendiri yang menjauh darinya. Berikut adalah cara-cara agar kita bisa lebih mudah meraih kasih sayang Allah dan merasakannya dalam setiap aspek kehidupan. Mencintai Allah dengan sepenuh hati. Allah mencintai hamba-hambanya yang juga mencintainya. Ketika kita benar-benar mencintai Allah, hidup kita akan dipenuhi dengan ketenangan dan keberkahan. Lalu bagaimana cara mencintai Allah? Menjadikan Allah sebagai prioritas utama dalam hidup. Apapun yang kita lakukan, niatkan untuk mencari ridha-Nya. Bersyukur dalam setiap keadaan, baik saat senang maupun sulit. Menjadikan ibadah sebagai kebutuhan, bukan sekadar kewajiban. Ketika kita mencintai Allah, kita akan selalu merasakan kehadiran dan kasih sayangnya dalam setiap momen kehidupan. Mengikuti sunnah Rasulullah. Salah satu tanda bahwa seseorang benar-benar mencintai Allah adalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." Quran Surat Ali Imran ayat 31. Mengikuti sunnah Rasulullah berarti menjalani kehidupan sebagaimana beliau menjalani hidupnya. Menjaga sholat tepat waktu, berakhlak baik kepada sesama, bersedekah dan membantu orang lain, mengamalkan doa-doa harian. Ketika kita berusaha mengikuti Rasulullah, Allah akan semakin mencintai dan merahmati kita. Memperbanyak zikir dan doa. Zikir adalah cara sederhana namun sangat kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berzikir, hati menjadi lebih tenang dan lebih merasakan kasih sayang Allah. Allah berfirman,
Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Beberapa zikir yang bisa diamalkan setiap hari. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Dia satu dan tidak ada sekutu baginya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Selain zikir, perbanyaklah doa. Mintalah kasih sayang Allah dengan tulus. Rasulullah mengajarkan doa berikut. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintamu dan mencintai orang yang mencintaimu. Juga cinta kepada amal yang bisa mendekatkanku pada cintamu. Berbuat baik kepada sesama, kasih sayang Allah tidak hanya bisa diraih melalui ibadah, tetapi juga melalui kebaikan kepada sesama. Rasulullah bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi pula oleh Ar-Rahman, Allah. Sebab itu sayangilah penduduk bumi. Niscaya Tuhan yang di atas langit pun akan menyayangi kalian. Cara sederhana untuk menebar kasih sayang kepada sesama. Memaafkan kesalahan orang lain meskipun kita punya alasan untuk marah. Membantu mereka yang sedang kesulitan, baik dengan tenaga, harta atau sekadar doa. Mengucapkan kata-kata yang baik dan menghindari ucapan yang menyakiti orang lain. Semakin banyak kebaikan yang kita sebarkan, semakin banyak kasih sayang Allah yang akan kita rasakan. Menjauhi dosa dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dosa adalah penghalang terbesar antara kita dan kasih sayang Allah. Jika kita merasa jauh dari Allah, bisa jadi itu karena dosa-dosa yang belum kita tinggalkan atau belum kita taubati. Namun kabar baiknya adalah Allah Maha Pengampun. Tidak peduli sebesar apa dosa kita, jika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan mengampuni. Cara bertaubat dengan sungguh-sungguh: menyesali dosa yang telah dilakukan, berhenti dari dosa tersebut dan tidak mengulanginya, memohon ampunan kepada Allah dengan ikhlas. Jika dosa itu berkaitan dengan orang lain, segera meminta maaf kepada mereka. Dengan bertaubat kita tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga membuka kembali pintu kasih sayang Allah dalam hidup kita. Kesimpulan, kasih sayang Allah adalah sesuatu yang begitu luas, meliputi seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Ia memberikan rahmatnya bahkan kepada orang-orang yang sering lupa kepadanya. Dan lebih dari itu, Allah selalu membuka pintu ampunan bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Dari semua ini satu hal yang perlu kita sadari. Allah tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kitalah yang sering menjauh darinya. Maka saat kita merasa hidup ini berat, saat kita merasa sendiri, atau bahkan saat kita merasa tidak layak mendapat ampunan Allah, ingatlah bahwa kasih sayangnya selalu ada. Tidak peduli seberapa jauh kita tersesat, Allah selalu menunggu kita kembali kepadanya dengan penuh cinta. Sekarang pilihannya ada pada kita. Apakah kita akan terus menjauh, ataukah kita akan berlari kembali kepadanya?